Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini kita belajar matematika lagi. Dan sekarang kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Siapa yang belum pernah kenalan dengan koordinat kartesius? Ayo kenalan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Emma Roslina Dewi. Nah, kita kenalan dulu ya. Koordinat kartesius ini bisa kita gambarkan dengan tampilan seperti ini. Sumbu yang mendatar yang ini. Nah, ini namanya sumbu X. Kemudian sumbu yang vertikal ya, atau dari bawah ke atas, nah ini dinamakan sumbu Y. Kita bisa berikan angka sebagai penanda koordinat. Kita lihat ya. Nah, ini angkanya. Titik O merupakan titik pusat koordinat. Nilai koordinatnya adalah 0,0. Kemudian dari sini, dari titik O ke kanan namanya sumbu X positif. Dari titik O ke kiri, sumbu X negatif. Nah, dari titik O ke atas namanya sumbu Y positif. Dan dari titik O ke bawah namanya sumbu Y negatif. Bagaimana cara kita membaca dan menggambar titik pada koordinat kartesius? Oke, kita belajar membaca titik dulu. Saya punya sebuah titik, kita tempatkan di sini. Maka, bagaimana cara kita menuliskan koordinat titik ini? Sekarang kita lihat, ternyata titik ini jika kita hitung dari pusat koordinat, dia satu langkah ke kiri. Maka X-nya bernilai negatif. Dilanjutkan dengan 2 langkah ke atas. Artinya Y-nya positif. Sehingga dari sini kita bisa tuliskan kalau ini namanya titik A, maka A itu adalah kurung buka X dulu ya, negatif 1, Y-nya 2. Karena tadi X-nya 1, karena ke kiri jadi negatif 1, Y-nya 2. Jadi positif 2 di sini. Gimana? Paham tidak? Oke, sekarang kita bisa buat sebuah kesimpulan. Jadi cara untuk menuliskan titik apabila ada sebuah titik namanya titik T ya sekarang. Nah, maka T itu ditulis T kurung buka X, Y. X itu koordinat X-nya berapa? Ya, ingat X itu yang mendatar ke kiri atau ke kanan. Dan Y berapa? Y itu yang ke atas atau ke bawah. Jadi titik A ini posisi di sini, maka dia dikatakan negatif 1,2 karena ke kiri 1, ke atas 2. Kita juga bisa membuat kesimpulan tambahan bahwa apabila X bernilai positif, itu artinya langkahnya ke kanan. Apabila X-nya negatif, langkahnya ke kiri. Apabila Y positif itu ke atas, dan apabila Y negatif itu artinya ke bawah. Dari mana patokannya? Dari pusat koordinat ini. Nah, sekarang kita coba untuk menggambar titik B negatif 2, negatif 3. Negatif 2 ini artinya X-nya sama dengan negatif 2, yang berarti 2 langkah ke kiri. Kemudian kita lihat di sini, Y-nya negatif 3, artinya 3 langkah ke bawah. Kita lanjutkan dari sini 3 langkah ke bawah. Nah, sehingga posisi titik B ada di sini. Makin paham ya? Sekarang kita coba soal latihan yang pertama. Gambarlah sebuah segitiga ABC dengan A-nya negatif 3, negatif 2, B-nya 0,4 dan C-nya negatif 3,4.
coba dulu sebelum kita bahas. Nah, teman-teman, ini adalah solusi untuk soal nomor 1. Tadi yang diminta untuk digambar adalah titik A ini, B ini, C ini. Kita gambar satu titik. Titik A dulu. A negatif 3, negatif 2. Artinya, ingat yang pertama itu sumbu X. Sumbu X itu ke kiri atau ke kanan. Sumbu mendatar ya. Apabila negatif maka dia ke kiri. Berapa langkah? 3 langkah. Dari mana? Dari pusat koordinat. Kemudian negatif 2. Di Y, berarti atas atau bawah hubungannya. Karena negatif maka dia ke bawah. 2 langkah dari pusat koordinat. Di manakah itu? Kita lihat. Nah, ternyata ada di sini. Kita cross check lagi ke sini, ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3, betul, dilanjut ke bawah 2 langkah. 1, 2. Nah, inilah titik A, negatif 3, negatif 2. Sekarang kita coba menggambar titik B, 0,4. Wah, kalau 0 bagaimana? Ke kiri atau ke kanan? Maka dia tidak bergerak. Jadi, untuk langkah mendatarnya atau X-nya, dia tidak melangkah, tetap berada di titik pusat koordinat. Kemudian dilanjut, ini Y-nya 4, yaitu ke atas atau ke bawah. Karena positif, maka ke atas 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, nanti tempatnya ada di sini. Inilah titik B, 0,4. Satu lagi kita akan menggambar titik C, negatif 3,4. X 3, tapi negatif, berarti ke kiri 3 langkah. 1, 2, 3. Kemudian Y-nya 4, berarti ke atas 4 langkah. Tadi di sini ya, ke atas sekarang 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Maka titik C ada di sini. Oke, mudah sekali kan? Nah, sekarang kita sambungkan ya. Dari A ke B, B ke C, dan C kembali lagi ke A. Maka terbentuklah sebuah segitiga ABC. Kira-kira segitiga apa ini? Betul sekali, ini adalah segitiga siku-siku karena di sini sudutnya 90 derajat. Lanjut lagi, kita coba menyelesaikan soal nomor 2. Kali ini kita diminta untuk membaca titik. Kalau tadi menggambar titik, sekarang membaca titik. Jadi koordinat kartesiusnya sudah diberikan. Ada titik A di sini, B di sini, C di sini. Berapakah koordinat titik A, B, dan C ini? Kita akan jawab pertanyaan yang A dulu. Untuk titik A, kita lihat di sini titik A itu. Untuk mendapatkan titik A, maka dari pusat koordinat, mendatar dulu ya. Ke mana? Ke kanan 1 langkah. Artinya X-nya sama dengan 1. Dilanjut kemana? Ke bawah. Ke bawah berapa langkah? 1, 2, 3. Berarti 3 langkah ke bawah itu, artinya Y-nya sama dengan negatif 3. Dari sini kita bisa menyimpulkan titik A koordinatnya adalah 1, negatif 3. Sekarang yang B. Untuk menggambar titik B, maka kita lihat, kita lakukan 2 langkah ke kanan. 1, 2. Artinya X-nya positif 2. Lalu dilanjut dengan ke bawah 1 langkah. Artinya Y-nya negatif 1. Maka titik B adalah 2, negatif 1. Sekarang titik C. Untuk menggambar titik C, maka kita melakukan 1 langkah ke kiri, artinya X-nya sama dengan negatif 1, dilanjut dengan 1 langkah ke bawah, atau Y-nya negatif 1. Maka titik C adalah negatif 1, negatif 1. Nah, sekarang jika ingin menggambar sebuah jajar genjang, maka tentukan koordinat titik D. Ini baru ada 3 titik. Jika ingin menggambar jajar genjang, bagaimana caranya? Nah, kita lihat solusinya.
Tentu saja kita harus menggambar dulu ya jajar genjang dari 3 titik yang ada, kira-kira supaya terbentuk jajar genjang harus kemana? Oh, 1 titik lagi di sini. Karena kalau ke sini bukan jajar genjang, jadinya trapesium ya. Atau ke sini, ini juga sama. Jadinya bangun segi 4 ya, tidak beraturan. Nah, maka untuk mendapatkan jajar genjang, mau tidak mau, titiknya harus di sini. Kita kasih nama saja titik D. Tinggal kita tentukan koordinat titik D-nya. Lihat, titik D dapat kita gambar dengan cara melangkah ke kiri 2 langkah. 1, 2. Artinya X-nya negatif 2. Lalu dilanjut dengan ke bawah berapa langkah? 1, 2, 3. Nah, 3 langkah ke bawah artinya Y-nya sama dengan negatif 3. Dari sini dapat kita tuliskan koordinat titik D adalah negatif 2, negatif 3. Gimana teman-teman? Mudah tidak mempelajari koordinat kartesius? Mudah ya. Dengan sering berlatih, maka nanti kita akan semakin paham dan semakin menguasai materi. Terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya yang mudah-mudahan bermanfaat. Tetap di channel Emma Roslina Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.